Selama puluhan tahun, dunia game dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan dari Jepang, mulai dari Nintendo yang bangkit dari kehancuran industri, lalu Sega yang melawan dominasi, hingga Sony yang sukses besar dengan PlayStation. Di tengah persaingan panas antara nama-nama besar tersebut, tiba-tiba muncul penantang tak terduga dari dunia software. Bukan dari Kyoto, Tokyo, atau Osaka, tapi dari sebuah kantor teknologi di Redmond, Washington. Microsoft, perusahaan yang lebih dikenal dengan sistem operasi dan perangkat lunaknya, memutuskan untuk terjun ke dunia konsol. Sebuah langkah berani, sebuah taruhan miliaran dolar. Tapi bagaimana bisa perusahaan software menciptakan salah satu konsol game paling berpengaruh sepanjang masa? Ini bukan hanya cerita tentang sebuah konsol. Ini adalah kisah ambisi, konflik internal, dan perang melawan para legenda. Inilah cerita lengkap tentang bagaimana Xbox lahir dan bagaimana ia mengubah dunia game selamanya. Microsoft bukanlah nama yang asing dalam dunia teknologi. Sejak didirikan pada tahun 1975 oleh Bill Gates dan Paul Allen, perusahaan ini dikenal sebagai raksasa software yang mengubah cara manusia menggunakan komputer. Melalui MS-DOS dan kemudian Windows, Microsoft mendominasi pasar sistem operasi di seluruh dunia. Komputer personal mulai merambah rumah-rumah, kantor, bahkan sekolah, dan Microsoft ada di balik itu semua. Tapi meskipun fokus utama mereka adalah perangkat lunak, Microsoft sebenarnya sudah punya jejak kecil di dunia game sejak lama. Salah satu produk terkenalnya adalah Flight Simulator, game simulasi pesawat yang sudah ada sejak awal 80-an. Dan ketika Doom, game first-person shooter yang menghebohkan itu meledak di pasaran, Microsoft segera merilis versi khusus untuk Windows 95. Ini bukan cuma soal game, ini tentang memastikan bahwa Windows tetap relevan di mata para gamer. Namun ada ancaman besar yang diam-diam mengintai. Sony, perusahaan elektronik asal Jepang, baru saja merilis konsol pertamanya, yaitu PlayStation. Dengan kekuatan grafis dan user-friendly atau ramah pengguna, PlayStation mulai menggerus dominasi PC sebagai perangkat utama untuk bermain game. Kekhawatiran mulai tumbuh di internal Microsoft. Jika konsol terus berkembang, siapa yang butuh PC untuk bermain game? Dari sinilah muncul ide yang terdengar gila di zamannya. Bagaimana jika Microsoft membuat konsol game sendiri? Bukan PC dalam bentuk baru, tapi mesin hiburan murni khusus untuk bermain. Ide membuat konsol game mungkin terdengar nekat, tapi di balik itu semua ada satu sosok yang benar-benar ingin mewujudkannya, yaitu Seamus Blackley. Blackley adalah seorang pengembang game yang sebelumnya terlibat dalam berbagai proyek ambisius termasuk game Jurassic Park Trespasser. Meski proyek itu gagal di pasaran, semangat dan visinya menarik perhatian Microsoft. Bersama 3 rekan lainnya, Ted Hess, Otto Bergs, dan Kevin Batches, Blackley membentuk tim kecil di dalam Microsoft yang punya satu misi, yaitu menciptakan konsol game yang bisa menyaingi PlayStation. Mereka berasal dari divisi DirectX, teknologi grafis milik Microsoft yang digunakan untuk membuat game di PC. Karena itu, mereka yakin bahwa dasar dari konsol baru ini harus dibangun dari kekuatan DirectX. Tujuan mereka sederhana, tapi ambisius. Konsol ini harus lebih kuat dari apapun yang ada di pasar, mudah diprogram oleh para developer dan fleksibel seperti PC, tapi tetap sederhana untuk pengguna rumahan. Proyek ini diberi nama awal DirectX Box, nama yang akhirnya disingkat menjadi Xbox. Namun jalan mereka tidak mulus. Di dalam Microsoft sendiri ada persaingan. Divisi web TV yang baru diakuisisi juga punya rencana membuat konsol game. Bedanya mereka ingin sistem yang lebih tradisional dan berbasis sistem operasi Windows CE. Ini memicu pertarungan internal. 2 tim, 2 visi, dan hanya satu yang akan dipilih. Keputusan akhir ada di tangan Bill Gates. Setelah mendengarkan presentasi dari kedua kubu, Gates menjatuhkan pilihannya. Ia lebih percaya pada visi tim DirectX. Konsol ini dianggap lebih siap untuk masa depan dan ada satu fitur yang membuat Gates terkesan, yaitu hard disk internal. Sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya di konsol manapun. Dengan dukungan penuh dari pimpinan tertinggi, proyek Xbox resmi dimulai. Setelah berbulan-bulan pengembangan, proyek ambisius Microsoft akhirnya siap diperkenalkan ke dunia. Di tahun 2000, panggung Game Developers Conference menjadi saksi pengumuman resmi konsol baru ini. Setahun berselang, tepatnya di CES 2001 bersama
dengan Bill Gates tampil pula sosok yang jauh dari dunia teknologi, yaitu Dwayne The Rock Johnson, seorang pegulat profesional yang saat itu sedang berada di puncak popularitasnya. Duet ini memang tak biasa, tapi itulah cara Microsoft menunjukkan bahwa mereka serius memasuki industri konsol. Desain awal Xbox terlihat sangat unik, berbentuk huruf X besar dengan inti hijau terang di tengahnya. Tapi di balik tampilannya yang mencolok, tersembunyi teknologi canggih yang belum pernah ada sebelumnya di dunia konsol. Xbox hadir dengan hard drive internal. Pertama kalinya sebuah konsol menyimpan data tanpa memerlukan kartu memori terpisah. Ia juga dibekali port Ethernet bawaan, membuka jalan untuk era baru, yaitu game online. Namun langkah Microsoft tidak datang tanpa tantangan. Di luar sana, Sony sudah meluncurkan PlayStation 2 dan sedang mendominasi pasar dengan jutaan unit terjual. Xbox harus bersaing dengan mesin yang bukan hanya lebih dulu hadir, tapi juga didukung oleh katalog game yang kuat dan basis penggemar yang besar. Tapi Microsoft tidak mundur. Pada 15 November 2001, Xbox resmi dirilis di North America. Peluncuran ini ditandai dengan acara besar di Times Square, New York, di mana Bill Gates sendiri menyerahkan unit pertama langsung ke pelanggan. Xbox meluncur dengan 20 game awal, dan di antara 20 game yang hadir saat peluncuran Xbox, ada satu judul yang terlihat menjanjikan, meskipun awalnya tak banyak yang memperhatikannya. Judul itu adalah Halo Combat Evolved. Game ini dikembangkan oleh Bungie, sebuah studio kecil asal Chicago yang dikenal lewat game strategi dan shooter eksklusif untuk Mac. Sebelum bergabung dengan Microsoft, Bungie bahkan sempat menunjukkan Halo di acara Macworld bersama Steve Jobs. Namun, segalanya berubah ketika Microsoft mengakuisisi Bungie pada tahun 2000. Rencananya sederhana, Microsoft ingin menjadikan Halo sebagai game unggulan untuk Xbox, tapi hasil akhirnya jauh melebihi ekspektasi siapapun. Halo Combat Evolved bukan hanya sekedar game, ia menjadi alasan utama banyak orang membeli Xbox. Dari dunia sci-fi yang mendalam, gameplay yang halus, dan mode multiplayer lokal yang seru, semuanya membuat Halo jadi fenomena instan. Hanya dalam beberapa minggu, jutaan unit Xbox terjual, dan hampir separuhnya dibeli bersama Halo. Game ini punya attach rate luar biasa, yaitu 50%. Artinya, 1 dari 2 orang yang beli Xbox juga beli Halo. Meskipun belum mendukung game online, Halo memperkenalkan pengalaman multiplayer lokal yang revolusioner lewat sistem LAN. Gamer mulai menyambungkan beberapa Xbox sekaligus untuk bermain bersama, menciptakan budaya baru dalam dunia gaming. 1 tahun setelah Xbox diluncurkan, Microsoft memperkenalkan sesuatu yang benar-benar mengubah cara orang bermain game, yaitu Xbox Live. Diluncurkan pada 15 November 2002, Xbox Live bukan hanya layanan online biasa. Ia adalah tonggak sejarah, sistem terintegrasi yang memungkinkan gamer di seluruh dunia terhubung, bermain bersama, dan saling berkompetisi dari rumah masing-masing. Berbeda dengan konsol lain di masanya yang masih mengandalkan modem dial-up, Xbox Live memanfaatkan koneksi broadband dan dilengkapi fitur-fitur revolusioner. Gamer bisa membuat akun permanen dengan nama pengguna sendiri, menambahkan teman ke dalam daftar, dan bahkan mengunduh konten tambahan atau update langsung ke hard drive konsol. Sistem matchmaking otomatis mempercepat pencarian lawan seimbang, dan kehadiran downloadable content atau DLC membuka jalan bagi update game yang lebih fleksibel, konsep yang kini jadi standar di industri. Namun, tak semua pihak menyambut Xbox Live dengan tangan terbuka. Electronic Arts, salah satu penerbit game terbesar dunia, justru menolak untuk mendukung layanan ini. EA bersikeras menggunakan sistem online mereka sendiri dan enggan tunduk pada kontrol Microsoft. Akibatnya, game-game populer seperti Madden dan FIFA versi Xbox sempat tidak bisa dimainkan secara online. Butuh waktu 2 tahun hingga akhirnya kedua pihak berdamai. Microsoft melonggarkan beberapa aturan dan EA pun setuju untuk mendukung Xbox Live. Meski Xbox berhasil menarik perhatian dan membangun basis penggemar yang kuat, ada satu masalah besar yang terus membayangi di balik layar, yaitu biaya produksi yang sangat tinggi. Setiap unit Xbox yang terjual justru membuat Microsoft merugi. Konsol ini mahal untuk diproduksi dan margin keuntungannya hampir tidak ada. Meski game-gamenya sukses, secara finansial Xbox generasi pertama adalah investasi yang sangat berat. Melihat masa depan yang lebih kompetitif, Microsoft mulai mempersiapkan langkah selanjutnya. Di balik pintu tertutup, mereka memulai proyek baru dengan codename Xenon. Inilah cikal bakal dari penerus Xbox yang nantinya dikenal dunia sebagai Xbox 360. Tim Microsoft ingin memperbaiki segala kekurangan dari Xbox pertama, desain yang lebih ramping, biaya produksi yang lebih efisien, dan fitur yang lebih modern. Konsol ini dirancang bukan hanya untuk gamer, tapi sebagai pusat hiburan rumah masa depan. Namun, meski fokus perlahan beralih ke Xbox 360, konsol pertama Microsoft belum ditinggalkan sepenuhnya. Beberapa game besar masih dirilis untuk Xbox original, termasuk Fable, Forza Motorsport,
Motorsport, dan tentu saja Halo 2 yang menjadi puncak kejayaan konsol ini. Xbox bukan sekedar mesin permainan, ia adalah bukti bahwa sebuah perusahaan software bisa menembus kerasnya industri hardware dan tidak hanya bertahan, tapi juga mengubahnya. Dari awalnya hanya dikenal lewat sistem operasi dan aplikasi komputer, Microsoft bertransformasi menjadi salah satu pemain utama di dunia hiburan digital. Meski generasi pertama Xbox tidak pernah mampu menyaingi popularitas PlayStation 2 dalam angka penjualan, warisan yang ditinggalkannya jauh lebih besar. Ia menjadi fondasi kokoh untuk semua yang datang setelahnya, dari Xbox 360 hingga layanan-layanan digital yang kini kita anggap biasa. Xbox adalah lambang dari keberanian untuk mencoba hal baru dan semangat inovasi tanpa batas. Dan itulah mengapa bagi banyak gamer, Xbox bukan hanya sebuah konsol, tapi simbol dari ambisi yang berhasil mengubah sejarah dunia game. Jadi bagaimana dengan kalian? Apakah kalian pernah main game di konsol Xbox? Atau punya cerita unik tentang konsol ini? Tulis cerita kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian tertarik dengan video seperti ini dan ingin tahu bahwa game 3D Pinball Space Cadet yang ada di Windows XP itu cuma demo, kalian bisa klik thumbnail yang muncul di layar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, dan sampai jumpa beberapa saat lagi.